wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Kami akan memaparkan materi kami tentang materi 13 atau dengan judul Break Even Point. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Deva Rosa Violita, yang kedua saya sendiri Karin Febrilia Wenas, yang ketiga ada Siti Nurjana, dan yang terakhir ada Rizky Renaldo. Kita masuk ke dalam pengertian break even point. Break even point atau BEP merupakan titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa atau yang disebut dengan titik impas. BEP merupakan kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Itu artinya semua biaya yang dikeluarkan untuk operasi produksi bisa ditutupi oleh pendapatan dari penjualan produk. Ada 4 elemen yang menjadi pembentuk break even point, diantaranya biaya tetap atau fixed cost yang merupakan biaya wajib yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti gaji karyawan, biaya sewa gedung atau sewa gudang, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Kedua, biaya yang tidak tetap atau variable cost yang merupakan biaya dengan nilai yang berubah-ubah tergantung dengan naik turunnya permintaan. Contoh dari biaya yang tidak tetap ini adalah biaya listrik, air, telepon, bahan baku, transportasi, dan lain-lain. Ketiga, harga jual atau price yang merupakan harga yang dibutuhkan setelah melihat semua biaya produksi ditambah dengan nilai margin yang diperoleh. Harga barang dihitung per unit. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pendapatan atau revenue yang merupakan penghasilan yang didapat dari seluruh penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Rosa Violita. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Karin Febrilia Wenas. Pada slide keempat, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan break even point. Break even point atau BEP umumnya dapat dihitung menggunakan 3 metode. Metode persamaan, metode margin kontribusi, dan metode grafik. Meskipun memiliki perbedaan bentuk atau variasi analisis, namun pada dasarnya hasil akhir tetap sama. Berikut penjabaran metode perhitungan break even point. Jadi, di sini untuk menentukan break even point itu terdapat 3 metode. Pada slide kelima, saya akan menjabarkan mengenai metode-metode tersebut. Yang pertama ada metode persamaan. Rumus pertama digunakan untuk mengetahui berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mencapai BEP. Di sini rumusnya yaitu BEP unit sama dengan total biaya tetap atau fixed cost dibagi harga jual per unit produk dikurangi biaya variabel setiap unit produk. Lalu ada rumus yang kedua, yaitu untuk mengetahui berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. Di sini rumusnya yaitu BEP rupiah sama dengan total biaya tetap atau fixed cost dibagi 1 kurang biaya variabel setiap unit produk dibagi harga jual per unit. Lalu yang kedua ada metode kontribusi unit. Metode kontribusi unit merupakan metode berdasarkan jumlah selisih antara pendapatan dari hasil penjualan dengan biaya variabel. Di sini rumusnya yaitu BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Lalu BEP satuan rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Dan yang ketiga yaitu metode grafik. Grafik break-even point akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Titik impas atau break-even point terletak pada perpotongan antara garis volume penjualan dan garis biaya. Nah, pada grafik tersebut, irisan pada sebelah kiri garis break-even point merupakan sisi kerugian atau loss dan sebelah kanan merupakan sisi laba atau profit. Nah, di sini terdapat gambar grafiknya juga, dapat dilihat di slide 5. Nah, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan kembali oleh teman saya yang akan mempresentasikan slide selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Deva Rosa Violeta. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Siti Nurjana. Break-even point non-linear. Non-linear break-even point terjadi pada kondisi di mana biaya variabel akan mulai menurun
jika mencapai jumlah produksi tertentu akibat adanya diskon pada pengadaan raw material. Demikian juga halnya dengan fungsi penerimaan akan menurun jika menjual dalam jumlah yang banyak karena cenderung untuk mengobrol barang. Break-even point bagi perencanaan laba. Break-even point sangat bermanfaat untuk merencanakan laba perusahaan. Mengetahui besarnya BEP, maka dapat menentukan berapa jumlah minimal produk yang harus dijual atau budget sales dan harga jualnya atau sales price untuk menginginkan laba tertentu. Lalu BEP pada perencanaan laba juga berguna sebagai ketepatan dalam membuat peramalan penjualan produksi, biaya-biaya dan laba atau rugi, sehingga dapat meningkatkan reliabilitas dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Oleh karena itu, BEP sangat berperan penting dalam perencanaan laba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.